Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat dimanapun Anda berada? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa kembali di Tips Kesehatan bersama Dr. Muhammad Firdaus, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan tema Jangan Panik Menghadapi Corona. Baik, ini judulnya provokatif sebetulnya jika salah paham. Karena apa? Istilah jangan panik itu jangan diartikan meremehkan corona. Tetap kita harus tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, tetapi bentuk tawakal kita adalah tawakal dengan ilmu. Artinya, seseorang dikatakan belum tawakal jika belum ikhtiar sesuai dengan ilmunya. Ilmunya siapa? Ilmu dari ahlinya. Artinya dalam hal ini corona, virus, penyakit, ahlinya siapa? Dokter. Artinya kita harus taat himbauan pemerintah, taat himbauan dokter, dan lakukan apa yang diwajibkan oleh pemerintah. Social distancing, physical distancing, tidak kemudian menghadiri kerumunan-kerumunan orang banyak, menunda rapat, menunda bepergian, dan diam di rumah. Itu himbauan-himbauan pemerintah dan wajib kita patuhi sebagai bentuk tawakal kita dalam menghadapi wabah corona ini. Insya Allah, semua itu bentuk ibadah yang bisa kita lakukan. Kita harus tahu bahwa corona ini sangat mudah menular. Penularannya lewat apa? Lewat droplet. Lewat droplet. Droplet itu apa? Percikan yang dikeluarkan saat seseorang itu bersin atau batuk. Maka radius 1,5 meter itu adalah radius infeksius. Makanya kenapa kita harus physical distancing. Artinya apa? Menjaga jarak antar orang yang satu dengan orang yang lain. Kenapa? Karena orang yang dengan virus corona positif belum tentu ada gejalanya. Jadi ada orang dengan virus corona tanpa gejala, tapi tetap menularkan. Artinya, kalau kita kemudian di samping kita ada orang yang kita tidak kenal, kemudian dia batuk, atau mungkin dia bersin, atau mungkin batuknya mungkin di tempat lain, tetapi dia tutupkan tangannya untuk bersinnya, sehingga tangannya infeksius. Saat kemudian menyentuh kita, menyentuh barang-barang yang kemudian kita sentuh juga, maka disitulah media penularan dapat menghantarkan virus sehingga bisa saja menginfeksi kita kapan saja. Baik, itulah kenapa alasan bahwa kita harus sering-sering cuci tangan. Karena kita banyak menyentuh barang-barang yang sangat mungkin disentuh oleh orang-orang yang mungkin saja terinfeksi tetapi tanpa gejala. Apalagi terinfeksi dengan gejala. Nah, kita harus waspada, artinya taati saja himbauan pemerintah untuk tidak berkerumun, tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan, dan tetap menjaga jarak. Dan tidak bepergian jika tidak penting sekali. Baik, orang banyak panik, banyak takut, banyak khawatir. Wajar, karena apa? Yang didapat informasi, visualisasi adalah hal-hal yang memang sangat wajar membuat orang takut dan cemas. Bagaimana seseorang itu tervisualisasi seorang penderita corona langsung ada yang kejang-kejang, ada yang kemudian 2 hari langsung meninggal. Kemudian yang paling parah adalah yang membuat kita cemas, bagaimana proses pemakaman orang-orang yang diduga corona. Sangat mengerikan sekali. Dan itu yang kemudian membuat masyarakat panik, takut, dan cemas. Nah, pertanyaannya adalah, emang nggak boleh dok? Panik, takut, dan cemas kan normal. Tidak boleh. Ya, karena apa? Panik, cemas, dan takut itu akan menekan secara psikologis tubuh kita, sehingga tubuh kita akan kehilangan daya tahan tubuhnya, tubuh kita akan kehilangan energinya. Padahal saat wabah seperti ini, maka tubuh kita, kebugaran tubuh kita harus dalam kondisi maksimal. Jadi kita hindari tekanan-tekanan yang mengakibatkan imun tubuh kita itu terhambat, imun tubuh kita itu menurun. Ada penelitian bahwa bekerja pada tekanan kecemasan, takut, khawatir itu menyita energi. Sekarang bagaimana supaya kita bisa tetap rileks, santai, dan tetapi tidak meremehkan proses penularan virus corona. Poin pertama,
kita harus sekuat tenaga berusaha bagaimana diri kita tidak tertular. Itu dengan itu tadi mengikuti himbauan pemerintah. Tidak keluar rumah, melakukan physical distancing, kemudian tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mengunjungi banyak orang. Kemudian yang kedua, nah ini titik poinnya untuk mengurangi kecemasan. Jika seseorang itu sudah maksimal, sudah ikhtiar yang sungguh-sungguh, bagaimana steril, tidak tertular, tetapi qadarullah ternyata tertular, apa yang terjadi? Jangan khawatir. Di sinilah titiknya. Artinya banyak orang cemas, panik, dan takut berlebihan. Begitu sekuat tenaganya bagaimana supaya tidak tertular. Padahal artinya gini, yang penting kita sudah berusaha sekuat tenaga, toh misalkan qadarullah kita terpapar, apakah itu menjadi sebuah akhir dari semuanya? Tidak. Jadi subhanallah, tubuh kita itu dilengkapi oleh sistem antibodi, sistem imunitas yang luar biasa. Asalkan semua berjalan normal, insya Allah tubuh kita mampu mengalahkan virus tersebut. Kami bisa gambarkan bahwa pada hari pertama seseorang terinfeksi virus, ya orang tersebut mungkin demam, mungkin batuk, mungkin sakit tenggorokan, tetapi pada saat yang bersamaan tubuh kita sedang mengaktifkan proses imunitasnya. Jadi pada hari ke-7 sesuai teori itu akan dimunculkan antibodi. Antibodi inilah yang akan berperang melawan virus, dan pada hari ke-14 inilah jumlah antibodi itu ada di titik paling tingginya, dan virus itu secara teori akan kalah oleh antibodi. Makanya kenapa ada isolasi 14 hari? 14 hari itu didapat dari perjalanan virus saat masuk hingga kemudian virus dapat mati itu 14 hari. Jadi 7 hari pertama virus mengganggu, kemudian 7 hari berikutnya adalah antibodi kita terbentuk sehingga mampu mengalahkan virus. Syaratnya daya tahan tubuh kita harus baik. Nah, bagaimana supaya kita itu daya tahan tubuhnya baik? Lakukan 3 hal. 1, makan sehat. 2, cukup istirahat. 3, jangan stres. Nah, jangan stres inilah sesuai tema kita. Jangan panik, jangan cemas, jangan khawatir menghadapi virus corona. Insya Allah kalau makan baik, tidur cukup, istirahat, dan tidak stres, insya Allah daya tahan tubuh kita mampu bekerja dengan normal. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan bila mana kita tidak sengaja terpapar, Allah izinkan antibodi kita melawan virus dan menang. Mungkin kita berdoa semoga kita semua dihindarkan dari wabah, kita semua dimudahkan untuk menghindari terinfeksi virus, dan Allah melindungi kita semua. Insya Allah semua ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah dengan wabah ini semua orang bertanya, dok bagaimana cara hidup sehat? Nah, ini momentum yang tepat untuk meningkatkan pola kebiasaan hidup sehat yang sudah kita lakukan, dan kita hilangkan barangkali ada pola hidup yang belum sehat yang menjadi kebiasaan kita. Misalkan merokok, tidur larut malam, kemudian sering sekali kita tidak mengelola stres dengan baik. Nah, momentum ini menjadi saran latihan kita untuk menjaga kekebalan tubuh kita dengan 3 cara tadi. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali di tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bajah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.